Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, Om Swastiastu. Hai hai, apa kabar? Selamat datang di channelnya si Jisan Wilatin. Dan selamat datang di Q&A part 2 atau bagian kedua. Tapi pertama-tama gue pengen ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya buat kalian yang sudah nge-DM pertanyaan kalian lewat Instagram ataupun lewat komen yang ada di postingan di YouTube. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini semua saya ambil dari situ ya. Dan meskipun gak semua pertanyaan dari kalian bisa aku angkat dalam video ini karena terlalu banyak, dan juga ada beberapa pertanyaan yang sudah aku langsung bisa jawab di komen kalian. Tapi kalian jangan sedih karena akan ada Q&A part ketiga, part keempat dan sebagainya begitu, oke? Oke, baiklah, tanpa perlu basa-basi atau ceng-ceng-ceng-ceng, gue langsung akan jawab pertanyaan kalian dimulai dari yang sudah masuk ke DM Instagram. Oke, pertanyaan yang pertama ini dari Chen. Wow, kalau bisa dapat superpower, maunya kekuatan yang diinginkan itu apa dan kenapa? Oh, kalau jadi superhero aku pengen punya kekuatan yang bisa tembus pandang, transparan dan juga menghilang. Karena kalau misalkan masih kelihatan tuh masih gampang bisa dibunuh kan. Terus kalau misalkan bisa menghilang atau tembus pandang, saya nggak perlu keluar harus pakai baju. Terus kemudian saya bisa tembus ke setiap ruangan, ke kamar-kamar. Oh my god, itu akan sangat fun. It's gonna be like super fun. So aku pengen punya kekuatan bisa menghilang. Oh, terus kemudian masih ada pertanyaan masih dari Chen. Kalau misalkan hanya ada dua pilihan untuk pacarmu selanjutnya, kamu milih yang gemuk apa yang kurus dan alasannya apa? Aku milih yang gemuk. Karena kalau yang gemuk masih bisa diajak olahraga dan masih gampang untuk menurunkan dibanding dari kurus untuk menggemukkan gitu. Karena saya pernah punya pengalaman, saya dari kurus untuk menggemukkan itu susah banget, tapi kalau misalnya dari gemuk untuk menguruskan itu lebih gampang gitu, jadi masih bisa untuk diajak olahraga gitu. Tapi it's okay, buat kalian yang kurus gampang juga, kalian sekarang kan udah banyak obat atau segala macam. Aduh sorry, tanpa menyinggung siapapun yang kurus di sini ya. Oh, ada lagi pertanyaannya, pertama kali kamu lihat orang, suka lihat bagian apanya? Dadanya, matanya, atau hidungnya? Aku lebih suka lihat pertama kali itu dadanya. Karena kalau misalkan dadanya ngepam, itu artinya dia suka olahraga. Karena aku suka orang yang sehat. Saya suka banget orang yang sehat. Ada lagi? Oke. Sudah ya, Chen, thank you banget pertanyaan kamu yang sudah lewat DM Instagram. Sekarang kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya ini dari Aprisa bla 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 bla. Ini tidak mau disebutin ID-nya ya. Apa yang membuat kakak berani coming out? Apa yang membuat saya berani coming out? Sebenarnya pada saat itu aku pengen meringankan beban yang ada di otak gitu. Maksudnya ketika kamu punya permasalahan dan permasalahan itu bisa keluar dari mulut kamu diucapkan secara lisan, itu artinya beban itu sudah mulai terangkat begitu. Apalagi kalau misalnya kita sudah bisa ngobrolin permasalahan kita yang terberat itu sama temen atau bahkan ngepost di publik, itu artinya saya sudah berada di titik dimana saya berdamai sama masalah tersebut. Siapa tahu banyak orang di luar sana yang merasa relate sama masalah tersebut dan punya masalah yang sama. Ternyata kita tidak sendirian gitu. Itu adalah alasan saya kenapa saya berani untuk coming out di publik dan ngepostnya di YouTube begitu. Dan terbukti sebenarnya dari komen-komennya juga mereka kayak merasa relate. Oh my god, ini sepertinya mengungkapkan perasaanku banget apa segala macam bla bla bla. So we know that we are not alone. Kita semuanya banyak yang mengalami hal yang sama gitu. Oke, pertanyaan berikutnya ini ada dari Marco Rafael. Apa bedanya gay sama waria? Oke, aku akan jawab dengan ilmu sok tahu saya ya, karena saya sama sekali kurang begitu ngerti. Tapi menurut aku sebagai seorang gay, aku merasakan kalau misalnya aku pengen pakai pakaian itu, ya pengennya dilihat orang itu ganteng, bukan dilihat orang itu cantik. Kalau waria itu lebih kepada cenderungnya mereka tuh make up, terus kemudian mereka dandan pakai pakaian wanita. Jadi di pikiran mereka itu mereka berharap orang akan berpikir mereka cantik gitu. Kalau di gay, di pikiranku pribadi, aku pengen kalau misalnya aku keluar, orang itu aku harapkan mereka puji aku dengan ganteng ya gitu. Kalau cantik enggak sih, maksudnya enggak ada ke arah kesana gitu. Mungkin bedanya di pikiran aja kali ya, tapi kalau suka sama jenisnya sama kayaknya, kalau nggak salah. Ya begitulah jawabanku. Dan pertanyaan berikutnya ini dari HP baru Renaldi. Are you mixed? Not purely kampung people, kayak kamu campuran, bukan asli orang kampung. Saya
Ya campuran dari bapak dan ibu saya, tapi mereka asli kampung, asli orang sana, asli orang Jawa, asli kampung. Dan ya saya asli orang kampung, asli banget, tidak ada campuran dari mana, negara mana atau kota mana, tapi asli kampung dari Cilacap. Oke, pertanyaan berikutnya ada dari Oyoy. Kak, menurut kakak gimana nih dengan sudut pandang Dr. Boyke yang seorang pakarnya ada di channelnya Deddy Corbuzier? Oke. Oh, jadi ada satu kesempatan di mana Dr. Boyke itu diundang sama podcastnya Deddy Corbuzier yang membahas mengenai apakah LGBT itu menyimpang apa tidak. Dan jawabannya Dr. Boyke itu tidak menyimpang kalau dijawab sesuai dengan ilmu kedokteran, karena beliau merasa dia dokter dan harus menyampaikan kebenaran apa yang sudah diteliti oleh para seksolog seluruh dunia gitu. Jadi Dr. Boyke itu menjelaskan bahwa pernah ada satu kesempatan semua seksolog di dunia itu dikumpulkan di Amerika pada saat itu. Terus kemudian mereka semuanya itu meneliti dan kemudian ada hasilnya bahwa gay itu bukan penyimpangan seksual, itu memang ada apa namanya, kayak ada, gue nggak ngerti bahasa kedokterannya, intinya ada sesuatu yang memang tidak bisa dirubah lagi kalau udah dari lahir begitu. Itu kalau dijawab secara kedokteran, karena mereka adalah dokter dan disumpah untuk memberitahukan kebenaran tentang hasil penelitian. Tapi ketika disuruh membawa deklarasi pulang ke negaranya masing-masing, itu ada 4 negara yang menolak. Alasannya adalah mereka takut terhadap orang-orang yang ada di negaranya, karena mereka mikir itu agamis. Terus kemudian Dr. Boyke mencoba untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari pandangan orang-orang yang ada di Indonesia, karena di Indonesia itu sangat agamis, nggak mungkin akan bisa menerima hasil penelitian tersebut begitu. Jadi ketika Deddy Corbuzier bilang, loh itu kan berarti bertentangan banget sama profesi dokter, padahal dokter kan harusnya memberitahukan sejujurnya. Ya, tapi Dr. Boyke lebih memilih untuk melindungi dirinya sendiri dibanding membawa deklarasi tersebut. Dan pada saat itu kalau nggak salah ada 4 negara yang tidak mau membawa deklarasi itu ke negaranya masing-masing karena memang alasan yang sama gitu. Tapi memang sudah ada dasarnya penelitian secara kedokteran. Cuman kalau ditanya gay itu benar apa salah, Dr. Boyke pasti akan bilang mau jawab secara agama atau secara ilmu gitu. Jadi harus dibedakan seperti itu. Jadi kalian kalau misalkan yang belum pernah nonton podcast ini, silakan kalian ke ke podcastnya Deddy Corbuzier, dicari, yang bintang tamunya adalah Dr. Boyke gitu. Dan itu juga salah satu yang membuat saya menjadi yakin bahwa ya, saya juga tidak pernah meminta diri saya seperti ini gitu. There must be something, kayak ada sesuatu yang kok saya beda. Oh, terus saya juga mau menjawab pertanyaan-pertanyaan bahwa masa gara-gara dibully kamu jadi gay? Banyak sekali setelah saya mengeluarkan video itu ya, sepertinya oh cuma dibully aja kayak gitu saja, dibully besarnya normal. Saya katakan di video itu adalah saya bukan jadi gay karena dibully, tapi saya sudah merasa berbeda sebelum saya ketemu para pembuli. Sebelum saya sekolah kelas 1 SD itu saya sudah merasa kayak gue udah ngerasain berbeda. Akhirnya ketika saya sekolah, tiba-tiba mereka membuli karena merasa saya juga berbeda. Jadi bukan karena saya dibully terus jadi gay, tapi saya memang sudah gay dari awalnya, makanya saya dibully. Ya, itu harus dibedakan buat kalian yang suka komen, masa gara-gara dibully terus jadi gay? No. Saya sudah merasa gay duluan sebelum saya ketemu dengan para pembuli. Jadi jangan salah tafsir, oke? Berat juga pertanyaannya ya. Oke, baiklah, sekarang kita akan berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Dewi Ambarwati Diah Astuti. Wah, namanya panjang sekali. Pertanyaannya adalah punya keinginan menikah sama bule nggak? Sejauh ini saya belum ada ketertarikan untuk berhubungan sama bule. Sejauh ini ya, maksudnya di otak saya tuh belum pernah ada ketertarikan secara seksual dengan bule. Jadi sepertinya selama ini saya masih tertarik dengan Asia aja begitu. Jadi saya sama sekali tidak ada kepikiran untuk menikah sama bule, tapi who knows. Tapi paling tidak memang sejauh ini saya tidak ada kepikiran untuk kesana begitu. Pertanyaan berikutnya adalah Hans Wibowo. Hai Kak, minal aizin wal faizin. Ya mohon maaf lahir dan batin ya. Aku selalu ngikutin video YouTube Kak Siji. Terima kasih. Mau tanya Kak, dalam kehidupan kakak lebih nyaman yang dulu apa yang sekarang, dan alasannya apa?
Kalau yang dulu itu adalah ketika saya fighting atau berusaha menjadi normal selama lebih dari 20 tahun, dengan sekarang saya memilih sekarang dong, karena apa yang saya perjuangkan selama ini untuk kepengen hidup kayak bisa menikmati udara secara bebas, terus kemudian bisa keluar tanpa harus memikirkan nanti orang akan berpikir apa tentang aku ya, itu sudah tidak ada lagi kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu iya cuma keluar kamar aja, nanti orang akan bilang aku homo atau kebanci-bancian, itu sangat, kekhawatiran itu tuh selalu ada gitu. Dan sekarang saya sudah benar-benar I set myself free. Oke, pertanyaan berikutnya adalah dari Ale Mustafa. Mau tanya bang, udah berapa lama jomblo setelah pisah dari pacar protektifnya si Mas Rian? Aku sudah berapa lama jomblo ya? Hampir 3 tahun, lama banget kan? Dan itu on and off dengan seseorang tapi tidak berhasil. Jadi ya it doesn't work well, tapi nggak masalah, itu adalah perjalanan hidup. Tapi setelah dari putus sama Mas Rian itu sekitar 3 tahun saya menjomblo. Kalian langsung tahu kan, jadi aku putusnya udah lama banget. Ini pertanyaan berikutnya ada dari Raja Baper. Sekarang punya pacar nggak? Kalau misalkan nggak punya, pernah colai nggak? Dan seminggu colai berapa kali? Oke, ini juga banyak sekali pertanyaan kena kasih Jisan Vilatin sekarang punya pacar apa enggak? Jawabannya tidak ya, saya jomblo forever. Terus kalau misalkan jomblo pernah colai nggak? Dan seminggu berapa kali colai? Karena itu adalah sebuah kebutuhan manusia, pasti pernah ya, masa aku bilang enggak. Seminggu berapa kali? Kadang normalnya sih seminggu 3 kali. Pertanyaan berikutnya ini dari Super Zemi. Seandainya ada lesbian yang mengajak Mas menikah, Mas mau nggak katanya? Lebih spesifik lagi, kalau lesbiannya itu tomboy menyerupai laki-laki seperti Mas Rian. Kalau misalkan menyerupai laki-laki seperti Mas Rian, jelas tidak. Saya tidak mau untuk jatuh ke lubang yang sama. Tapi saya tidak tahu ya, maksudnya untuk saat ini tidak ada pikiran saya untuk menjalin kasih dengan seorang lesbian terus kemudian tiba-tiba diajak nikah. Mungkin seorang lesbian juga tidak pernah akan ada kepikiran untuk ngajak seorang gay untuk menikah. Tapi yang jelas untuk saat ini sih belum ada kepikiran ke sana. Dan kalau ditanya mau apa tidak ya itu belum sama sekali ada pikiran ke sana. Mungkin lebih besar jawabannya adalah tidak kalau itu yang kamu pengen dengar. Mungkin lesbian juga tidak mau menikah sama saya juga kan. Oke, pertanyaan berikutnya ini dari negeri jiran, dari Kaseh Yasen. Terima kasih selalu mengikuti vlog saya ya. Saya sering lihat komentar-komentar Anda. Terima kasih banget. Pertanyaannya adalah, saya nak tanya, apa lebih suka pasangan luar negeri ke atau orang dalam negeri ke atau orang Indonesia ya? Maaf mas, kalau pertanyaannya kurang sopan. No, itu sangat sopan sekali. Terima kasih pertanyaannya. Jawabannya adalah selama itu masih Asia, karena saya memang suka Asia, apapun itu negaranya, kayak misalnya Vietnam, Filipina, Malaysia, Thailand, Indonesia, Singapura, Japan, apapun kalau misalkan masih Asia, kalau misalkan itu memang cocok dan punya chemistry, ya aku mau aja. Tidak ada sama sekali aku harus mematok dari dalam negeri aja. Pertanyaan selanjutnya ini ada dari Anang Ma'ruf. Aku mau nanya, sekarang rutinitas ngapain setelah pulang dari Malaysia? Rutinitas di Bali itu saya bekerja di salah satu hotel yang ada di Bali sebagai PA, personal assistant gitu. Jadi ngurusin kayak kebutuhan owner kalau misalkan mau party. Jadi ownernya itu adalah seorang sosialita. Dia suka mengadakan party kadang di Jakarta, kadang di Bali, dan saya harus ikut membantu untuk mengorganize party tersebut gitu. Dan kehidupan saya sangat menyenangkan di Bali. I'm so happy. Next question ada dari Di Abitar. Ini pertanyaannya adalah, apa lo masih melakukan hubungan intim dengan sesama pria? Untuk saat ini tidak. Saya sudah sangat jarang sekali untuk melakukan hubungan intim dengan pria-pria random seperti dulu ketika saya baru mulai penjajakan. Tapi mungkin itu sudah wajar lah ya, maksudnya dengan usiaku yang saat sekarang itu konsentrasi saya itu lebih kepada bagaimana saya mengembangkan karir dan juga bikin diri saya sendiri settle down gitu. Jangan sampai saya jatuh ke lubang yang sama, karena pada saat kemarin itu selalu ekonomi yang menjadi permasalahan utama, dan sekarang saya pengen kayak build up
my insecurity yang dari dulu itu saya ngerasa kayak aduh ekonomi lagi dan saya tidak mau jatuh ke lubang yang sama. Saya kepengen kayak ya nabung terus kemudian ya settle down lah ya. Aduh, jawabannya muter-muter banget, maafkan saya karena otak saya lagi dong. Oke, terima kasih pertanyaannya di Abitar. Pertanyaan selanjutnya ini dari Sean Sodikin. Pengen dong ikutan tanya, boleh? Apa yang kakak rencanakan untuk melanjutkan kehidupan ke depannya? Oke, jadi saat ini saya tuh lagi fokus untuk settle down my financial problem gitu. Karena selama ini yang bikin saya jatuh ke lubang yang sama itu biasanya kalau saya punya masalah keuangan gitu. Jadi aku pengen benar-benar kesempatan ini aku gunakan untuk build up my saving. Terus kemudian ketika saya udah punya tabungan, saya pengen happy. Terus teman-teman saya kan suka berliburan kesana kemari. Aku pengen happy bersama mereka, jalan-jalan sama mereka. Tapi mereka bukan hanya sekedar jalan-jalan, tapi mereka punya kerja nyata sehingga hasilnya bisa buat mereka nikmati untuk jalan-jalan gitu. Jadi just wanna be fun gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ini ada dari Selvi Irmiawati. Mas, dulu pernah nggak sih kepikiran untuk bisa mengakhiri hidup ketika udah ngerasa nggak kuat dengan semua cobaan Tuhan? Apa yang masih Ji lakukan hingga bisa melewati cobaan yang berat dalam hidup Mas Ji? Oke. Dan pada saat itu ketika mama saya bilang, kamu banci ya, kamu lagi menstruasi ya, kamu nggak ngaji, kamu lagi menstruasi ya, itu sakit banget. Dan seandainya kalau misalkan ada pisau di depan, kayaknya aku langsung udah jelek ke diri saya sendiri gitu karena saking sakitnya. Cuman pada saat itu memang tidak ada apa-apa. Dan aku kepikirannya setelah hatiku udah mulai reda, tapi aku pikir, aduh, aku mengakhiri hidupku apa ya gitu. Tapi ternyata aku lebih takut dengan goresan pisau tersebut, akhirnya nggak jadi. Dan selama ini yang membantu saya adalah waktu dan kesabaran ya. Saya tidak ada kiat-kiat khusus atau apa segala macam, hanya waktu dan kesabaran sih. Tiba-tiba ya goes by aja gitu, kayak lewat begitu aja. Terus kemudian voila, saya sekarang ada di sini ngobrol sama kalian, tidak malu, tidak seperti yang dulu kayaknya aku takut untuk ngobrol sama orang gitu. Ya sudah terbentuk seperti ini akhirnya ketika berangkat dari yang hal-hal yang menyakitkan seperti itu. Pertanyaan berikutnya ini ada dari Tomboy Ina, dan ini juga merupakan salah satu penonton loyal Siji Sarbulatin. Terima kasih Tomboy Ina supportnya selama ini. Ketika kakak dalam keterpurukan atau kesedihan yang mendalam, doa apa sih yang kakak panjatkan atau kakak ucapkan? Jadi doa yang dari dulu sampai sekarang, yang pertama adalah saya pertama harus merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Sang Pencipta. Saya sadar saya diciptakan oleh Sang Pencipta. Kalau misalkan ada yang harus saya pertanggungjawabkan, hanya mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada manusia lain. Dan apapun yang saya perbuat di dunia ini atau jadi apapun saya hanya akan mempertanggungjawabkan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada sesama manusia. Karena kita semua itu sejajar, jadi sama sekali tidak ada saya harus mempertanggungjawabkan di depan manusia supaya mencari citra pantas. No, never. Dan saya juga tidak pernah begging untuk kepada manusia lain supaya saya diterima sama mereka, tidak sama sekali. Pokoknya saya hanya mempertanggungjawabkan kepada Allah gitu. Itu sih selama ini yang aku doakan dari kecil sampai sekarang. Jadi itu yang membuat saya kuat gitu, karena Allah itu ada di dalam hati dan di dalam otak, bukan saya harus mencari kemana-mana gitu. Oke, serius banget ya. Sekarang kita langsung aja ke pertanyaan terakhir. Ini ada dari Laela Okta Nur Cahyati. Sepertinya dia lagi ada di luar negeri ya, lagi bekerja. Semangat perjuang devisa Indonesia. Mas, seandainya suatu saat Allah memberikan jalan keluar kembali ke kodratnya, apa yang akan Mas lakukan? Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membolak-balikan hati manusia. Dan aku doakan semoga Allah mengabulkan segala doa dan usaha PAN ya. Makasih ya. Oke, jadi kalau misalkan bicara tentang dibalikan ke kodratnya saya sebagai laki-laki untuk mencintai wanita, kalau itu dirubah sama Allah dan secara natural tiba-tiba saya bangun pagi, oh saya suka sama wanita, saya sudah tidak suka sama pria lagi. Oke, maksudnya saya tidak akan menampilkan itu, saya akan mengikuti apa yang hati saya mau gitu. Tapi kalau misalkan diupayakan atau diusahakan kembali seperti yang saya lakukan lebih dari 20 tahun yang lalu, saya mungkin akan lebih memilih untuk hidup lebih berdamai dengan keadaanku yang sekarang begitu. Tapi kalau misalkan kejadian perubahan itu adalah dilakukan secara natural, dikasih sama Allah, doing gitu, bangun tidur tiba-tiba saya suka sama perempuan, it's okay, I'm happy for that. Aku nggak apa-apa, aku senang banget gitu. Tapi kalau misalnya disuruh usaha kayak dulu lagi, no. It's a no-no for me. I mean, I prefer to embrace my vulnerability right now. Gitu.
Oke deh, terima kasih, tidak terasa banyak banget pertanyaan dan sudah saya jawab semuanya. Semoga pertanyaan ini bisa terjawab dan bisa memuaskan jawabannya. Kalau misalkan ada kurang-kurangnya pasti ya karena saya manusia ya, pasti banyak kurangnya ya. Pagi terima kasih banget buat kalian sudah memberikan atensi begitu besar terhadap channel Cici Sarbi Latin. Dan malam hari ini itu tidak akan ada episode di-upload, jadi besok malam itu baru ada. Dan terima kasih sekali lagi buat kalian yang mau subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih. Aduh, ngomongnya muter-muter tuh kalau otak saya sudah pusing. Oh my god. Terima kasih sekali lagi. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.